Jadi teman-teman akan saya ajarkan bagaimana kita punya kemampuan energi menggerakkan benda yang lebih berat dari uang. Gitu. Artinya uang yang lebih ringan ini bisa digerakkan. Bagaimana kita bisa, kemampuan energi kita itu bisa untuk memerintahkan uang untuk datang, untuk kembali bawa teman-temannya lebih banyak gitu ya. Mas Bimo, kelas offline-nya itu diadakan di mana sih, Mas? Yang pasti di Jogja, nanti kita pakai Hotel Tara, di Hotel Tara, sama seperti di brand lama dulu, kita pakai Hotel Tara dulu. Itu di tanggal 23, nanti 1 hari dari pagi sampai sore, teman-teman berproses bagaimana, nanti ketika proses di sana akan saya balik ya. Yang pertama bagaimana berkelimpahan dekat dengannya dulu. Karena itu sumber energi yang luar biasa besar. Habis itu berkelimpahan secara ketenangan batin, kedamaian, happy, baru yang ke arah materi gitu. Bagaimana ngobrol dengan uang, bagaimana menarik uang cepat datang dan lain sebagainya gitu. Nanti kelasnya ada di Hotel Tara Jogja. Teman-teman langsung chat aja, bisa screenshot layarnya dulu ya, karena di sini ada 21, ini ada 16, ya ini BB ini 88 gitu. Oke, nah ini dulu-dulu ini banyak orang yang nunggu kelas offline-nya Mas Bimo dari bukunya itu sebelum launching ya, itu udah banyak banget. Nah ini diadakan pertama batch 1 di Jogja ya Mas ya? Betul. Oke, daftarnya apakah di web yang sama Mas? Ya sama, itu sama. Nanti bisa cek ke sini juga bisa, gitu ya. Sementara di Jogja ya teman-teman ya, saya belum buka di kota lain, Jakarta, Surabaya belum. Jadi teman-teman layakan diri untuk bisa datang di Jogja, karena saya akan dominan hanya ada di Jogja gitu. Kalau di kota lain belum tentu, kecuali saya lagi ada event apa di Jakarta, biasanya baru sekalian, tapi itu jarang sekali gitu. Kalau teman-teman datang ke Jogja sambil healing, sambil refreshing ya, karena Jogja itu terbuat dari rasa kangen dan rindu. Oh iya, bener banget. Nah, ngomong-ngomong soal materi yang akan dibahas di kelas offline, adakah teknik praktis juga untuk membereskan hambatan kelimpahan seperti mental block, luka batin, dan lain sebagainya, Mas? Iya, nanti kita praktek bareng. Makanya buat teman-teman yang mandiri belum bisa, nanti saya praktek di sana, saya sugesti langsung, saya bersamai langsung, supaya teman-teman lebih maksimal gitu. Jadi ada praktek-prakteknya langsung di sana. Lebih banyak praktek malah nanti di kelas offline itu. Oke, jadi teman-teman yang misalnya masih ragu nih untuk ambil kelas online atau offline, itu better mana sih, Mas? Apakah ada, misalnya nih kelas offline kan kita pakai pertukaran energi ya, jadi itu better mana, online ataukah offline? Ya, jadi mindset yang tepat itu dua-duanya. Oke. Jadi teman-teman ketika mau ikuti kelas, sudut pandangnya jangan melihat kondisi sekarang. Ya, karena banyak sekali teman-teman tuh yang dapat keajaiban sebelum kelas offline. Kayak dulu saya pernah cerita, ada yang tiba-tiba dapat pesanan kaos banyak, akhirnya bisa ikut kelas offline. Ada yang dapat belanjaan banyak, orangnya dikasih diskon, nggak mau. Bu, ini ada diskon, nggak mau, saya nggak mau diskon. Akhirnya budget diskonnya bisa dipakai untuk ke Jogja, karena ada kelebihan yang luar biasa. Jadi yang penting teman-teman itu, ketika ada informasi seperti ini, kalau teman-teman merasa cocok, langsung pantulkan doa, karena Allah itu kan maha kaya. Ya Allah ya Tuhan, layakkan aku berada di sana, layakkan aku mengikuti ini, kalau memang ini jalanmu, supaya aku lebih dekat denganmu lagi. Nah, niat baik itu pastinya akan diridhoi gitu loh. Oke, nah teman-teman apakah ada pertanyaan tentang kelas offline nih ya? Karena materi-materi yang akan dibahas juga ini ya Mas, penting-penting banget ya. Tapi kelas offline ini diadakan berapa hari atau dari jam berapa sampai jam berapa Mas? Dari jam kurang lebih 8:30 sampai nanti jam 5 sore kurang lebihnya ya. Itu hanya 1 hari saja itu. Oke, jadi sebelum ikut kelas ini apakah boleh punya pikiran ragu-ragu dan apakah itu mempengaruhi hasil akhirnya setelah mengikuti kelas, Mas?
Ya, kalau ragu-ragu sekarang nggak apa-apa. Yang penting nanti totalitas pada saat di kelas kita berproses bersama, karena bisa jadi kan apa namanya mental block itu kan sudah mengakar ya itu. Mungkin kalau misalkan sekarang ragu, kesulitan membereskan, nggak perlu nunggu yakin, tapi coba teman-teman ukur gitu loh. Adakah saya gerakan ke arah sana? Adakah saya terpanggil? Ataukah saya hanya sekedar pengen saja? Ataukah saya sedar gaya-gayaan atau kepo saja gitu. Tapi kalau teman-teman benar-benar kok saya ada dorongan kuat harus ke sana ya, ya sudah minta Allah Tuhan untuk membersamai, untuk memberikan rezeki supaya teman-teman layak mendapatkan ilmunya. Karena salah satu kebenaran adalah bahwa ilmulah yang akan mendatangi tuannya. Kalau Anda layak, Anda pasti akan mendapatkan ilmunya. Sama kayak saya dulu. Dulu apa saya berpikir ikut kelas sampai yang harganya 12 juta gitu ya, 10 juta gitu. Nggak pernah kepikir. Tapi saya hanya modal gitu. Ya Allah ya Tuhan, kalau memang aku layak dapat itu, layakkan saya, berikan rezekinya. Dan itu yang terjadi gitu. Jadi tidak membatasi, aduh kok di Jogja, aduh kok segitu dan lain sebagainya. Saya nggak mau membatasi lagi. Karena apa? Ya Tuhan Maha Kaya. Kalau saya membatasi itu, saya mengecilkan pertolongan Tuhan, kayak seolah-olah nggak bisa ngabulin permintaan saya yang secuil itu gitu. Oke, nah untuk kelas ini kan akan berfokus pada praktek energi ya Om ya. Seperti apa itu kira-kira? Ya, jadi praktek energi itu ya salah satunya menggerakkan uang. Nanti teman-teman akan saya ajarkan bagaimana kita punya kemampuan energi menggerakkan benda yang lebih berat dari uang. Gitu. Artinya uang yang lebih ringan ini bisa digerakkan. Bagaimana kita bisa, kemampuan energi kita itu bisa untuk memerintahkan uang untuk datang, untuk kembali bawa teman-temannya lebih banyak gitu ya. Dan nanti teman-teman kalau sudah nonton video sebelumnya yang Kak Kinanti, itu kan tidak semua orang bisa berada di mental seperti Kak Kinanti. Yang sudah dikasih plang segel ya, rumahnya dalam sitabang. Tapi karena putus asa dan nyerahnya hanya ngobrol dengan uang, itu kehidupannya langsung berbalik luar biasa. Ketika dia mengajarkan ke orang, itu juga luar biasa dampaknya. Akhirnya temannya juga bisa punya rumah itu. Nah, saya akan bongkar rahasianya nanti di kelas offline itu. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal berbicara dengan uang, apakah peserta kelas offline itu harus bawa uang terbaik mereka, Mas? Betul. Jadi nanti ada arahan untuk bawa uang yang terbaik. Syukur-syukur yang baru, yang baru, yang bersih gitu ya. Kalau enggak edisi terbaru, yang penting bersih lah ya gitu. Karena kan nanti kan akan dicium gitu uangnya. Jadi ketika mencium biar nggak bau terasi gitu loh. Karena kalau nanti kecium uang itu kok bau terasi gitu ya. Karena teman-teman harus mengenal betul aroma uang seperti apa tuh, harus mengenal betul. Bawah sadar Anda tuh harus sudah familiar, sudah terbiasa, oh begini toh uang itu. Kayak gitu. Nanti juga saya tunjukkan kenapa sih ke uangnya yang 100.000, kenapa nggak yang 50, kenapa nggak yang 1.000 gitu. Nanti akan saya bedah rahasia-rahasia prakteknya di sana gitu. Kalau bawa dolar boleh nggak nih Mas? Bawa dolar boleh, asalkan bisnis Anda, usaha Anda berkaitan dengan dolar. Oh gitu. Gitu. Karena kalau misalkan nih narik dolar, tapi usahanya jualan pecel di pinggir jalan, nggak akan nggak ada yang bayar pakai dolar gitu loh. Jadi nggak akan terkonek. Gitu. Kalau misalkan bisnis Anda misalkan travel agent luar negeri atau Anda di Bali gitu ya menerima transaksi dolar, itu masih oke-oke saja gitu. Harus relevan ya berarti. Betul, ya? relevan. Oke, untuk mengikuti kelas offline diharuskan atau diwajibkan punya buku repen nggak Mas? Jadi gini teman-teman, ketika ada sesuatu hal yang baik, 1, 2, atau 3 hal yang baik, teman-teman jangan korbankan salah satu. Ini mental kelimpahan. Gitu loh. Jadi mental kelimpahan, kalau ada 2 hal yang baik, online atau offline, pilih dua-duanya. Kalau ada 3 hal yang baik, buku online atau offline, pilih 3-tiganya. Jadi jangan korbankan salah satu untuk memilih yang lainnya. Mental kelimpahan tidak begitu. Makanya hati-hati traktir saya. Mas Bimo pengen es teh atau es jeruk, saya akan bilang es teh dan es jeruk. Gitu. Jadi nggak akan pilih salah satu, karena dua-duanya enak gitu. Oh ini awas ya yang mau nongkrong sama Mas Bimo, kalau nawarin 2, diambil 2. Jangan 3 ya, apalagi 3, saya pilih semuanya. Gitu. Jadi kalau mindset kelimpahan, ada 2 hal baik, 3 hal baik. Jangan hanya pilih salah satu untuk mengorbankan yang lain. Pilih semuanya jika itu memang baik. Itulah mental kelimpahan. Gitu.
Oke, nah untuk teman-teman begitu ya, kelas online dan offline sudah diinfokan Mas Bimo. Bagi yang sudah ikut kelas online batch 1 bisa ikut kelas offline-nya ya Mas berarti ya? Betul. Gitu. Nah ini ada yang nanya, kalau di Taiwan bagaimana Mas? Langsung ke sini saja. Ini ada 821, ini 1 sama 6, BB ini 88. Yang dari luar negeri nanti manual ya, manual. Oke. Jadi tidak bisa lewat marketplace Indonesia karena tidak bisa ngirim ke luar negeri. Tapi beberapa yang dari luar negeri banyak kok yang sudah pesan dari Taiwan, dari Hong Kong itu banyak. Kita hari ini pun juga ada pengiriman 2 kalau nggak salah yang ke luar negeri gitu. Oke, begitu ya teman-teman semuanya. Untuk harga kelasnya nanti bisa ditanyakan langsung di admin gitu. Nah, Mas Bimo, boleh diulang nggak goals Mas Bimo untuk para peserta di kelas online dan offline ini apa? Ya, yang pasti goals-nya adalah mengalami kelimpahan dari 3 sisi tadi, dari sisi finansial, dari sisi emosi, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, dan juga kedekatan dengannya. Karena teman-teman jangan sampai, saran saya gini, jangan sampai dibelokkan oleh hal-hal yang tanpa melibatkannya. Ini bahaya. Kenapa? Karena saya belajarnya sudah bukan lagi di tahap yang bagaimana supaya kaya. Nggak hanya di level itu, tapi bagaimana kaya yang awet. Nah, saya kan ketemu konsultasi nih beberapa orang yang rugi berapa puluh miliar, yang punya hutang, yang jatuh bangun. Rata-rata mereka tidak berkelimpahan di sisi kedekatan dengannya. Mereka sombong di hadapannya, mereka nggak menyadari bahwa rezeki itu darinya. Nah, kebayang nggak teman-teman kalau dari sisi materi, dari sisi emosi juga berkelimpahan dan dekat dengannya, maka kelimpahan materi ini lebih awet. Gitu loh. Dan hati-hati ketika teman-teman hanya berkelimpahan di materi, tapi anak Anda kecanduan gadget. Atau anak Anda flexing-flexing menyakiti yang lain dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman hati-hati dan waspada gitu. Maka dari itu, goals-nya adalah dengan 3 hal tadi. Ya. Kelimpahan secara materi, emosi, dan kedekatan dengannya. Oke, itu ya pesan dari Mas Bimo. Nah, Mas Bimo ada pesan lagi nggak untuk para peserta offline mungkin ya? Apakah mereka sewaktu acara itu harus berpakaian terbaik atau bagaimana Mas? Nanti ada arahan-arahannya di grup yang ikut kelas ya gitu.